Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, menghindari pengendara motor hendak menyeberang, truk pengangkut beras terguling hingga muatan beras tumpah menutup Jalan Nasional ruas Jombang, Surabaya. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas macet. Truk bermuatan beras yang dikemudikan Toto Sasmito asal Banyuwangi terguling di Jalan Raya Nasional Miagan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang pada Senin dini hari. Muatan beras tumpah hingga menutup seluruh akses jalan ruas Jombang, Surabaya. Evakuasi muatan beras yang tumpah di jalan raya dibantu warga setempat, sehingga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Untuk menghindari kemacetan yang panjang, polisi membuka satu jalur menjadi dua arah secara bergantian. Awalnya dari Madiun ke arah Banyuwangi berjalan dengan bergandeng sampai lokasi. Akhirnya trek gandeng mengarah ke kanan menghindari sepeda motor di sebelahnya. Akhirnya dan trek tersebut kaget membanting ke kanan dan menabrak median jalan. Peristiwa kecelakaan ini bermula saat truk bermuatan beras melaju dari Madiun tujuan Banyuwangi. Kemudian muncul pengendara motor di depannya. Sopir berusaha menghindar dengan membanting kemudinya ke kiri hingga menabrak median jalan hingga terguling. Peristiwa kecelakaan ini tidak mengakibatkan korban luka. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, kebakaran besar melanda kompleks usaha penggilingan beras di Jember. Peristiwa ini mengakibatkan 4 gudang berisi suku cadang mesin, karung, dan peralatan perkantoran luluh lantak sehingga kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Api membara dari komplek usaha penggilingan beras di Desa Plerean, Kecamatan Sumber Jambe, Jember. Banyaknya barang mudah terbakar membuat api melahap hampir seluruh bangunan hanya dalam hitungan menit. Upaya pemadaman pun segera dilakukan, dibantu oleh sedikitnya 4 mobil damkar milik Pemkab Jember dan Bondowoso. Petugas harus berjibaku selama 5 jam sebelum akhirnya api berhasil dipadamkan. Kebakaran mengakibatkan 4 gudang yang berisi suku cadang mesin giling, ribuan lembar karung, serta peralatan kantor luluh lantak tak tersisa. Kebakaran diketahui terjadi beberapa saat setelah seluruh pekerja gudang pulang. Meski sempat dilakukan pemadaman awal, namun upaya tersebut tidak berhasil. Upaya pemadaman juga sempat terkendala oleh pintu gudang yang terkunci. Ini gudang terbakar ada berapa unit ini? 4 unit, Pak. Apa isinya? Isinya sak yang terbanyak, terus juga dinamo-dinamo, juga ada apa lagi? Telur, juga ada spare-part yang paling banyak, spare-part punyanya lab ya. Kebetulan baru pulang semua, jam-jam setengah 5-an, jam 4 itu kan anak-anak pulang. Setelah pulang itu langsung apinya nyawa. Jadi kemungkinan besar habis anak-anak pulang semua, dapat setengah jam atau 1 jam itu baru nyawa, Pak. Kira-kira sumber api dari mana? Kurang paham saya, Pak, ya. Untuk itu mungkin konsleting listrik atau mungkin puntung rokok juga saya kurang paham juga. Kesulitannya di sini kadang di dalam gedung Kak, ya, kita tidak bisa masuk, terus dari atapnya sudah roboh, kita tidak berani masuk. Alhamdulillah kita dibantu dari pemadam Bondowoso. Ada berapa unit? Alhamdulillah dibantu ada 2 unit dari Bondowoso Kak, dengan anggota 20 orang. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dipadamkan, kisaran 5 jam kita memadamkan api ini Pak. Kira-kira penyebab api dari mana? Nah ini masih belum diketahui untuk penyebab terjadinya kebakaran ini Pak. Akibat kebakaran, kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki petugas. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, kedai mie di Ponorogo dibobol maling, pelaku membawa kabur uang jutaan rupiah. Aksi pencurian tersebut sempat terekam CCTV. Peristiwa pencurian ini, saudara, kini dalam penanganan Polres Ponorogo. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria mengobrak-abrik kedai mie di Kelurahan Tonatan, Kabupaten Ponorogo, Minggu malam. Pelaku juga sempat memutar salah satu rekaman CCTV ke arah dinding, namun aksinya tetap terekam dari sudut yang lain.
Dalam rekaman CCTV, pelaku masuk dengan cara melompat pagar, lalu mengambil dompet berisi uang sebesar 5 juta rupiah dan 2 ponsel milik korban. Jadi ditaruh jadi satu. Di atas kulkas itu ada 3 dompet, yang dalamnya ada HP-nya 1, sama HP yang di dekat dompet itu dicas ada 1. Itu Mbak, jadi yang di bawah itu akhirnya, loh ini mas gak beres ini, lihat CCTV. Akhirnya lihat CCTV, terus masuk 2 CCTV dari yang pojok depan, atasnya lampu cabe yang ada apa itu namanya, yang dimatiin itu tadi, sama yang pojok atas. Soalnya CCTV yang di atasnya dompet itu tadi sempat diputar dihadapin ke dinding. Selain kedai, pelaku juga mengambil tas di rumah yang bersebelahan dengan kedai. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke polisi dan kasusnya kini masih dalam penanganan Polres Ponorogo. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sembako di Surabaya merangkak naik. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.